Asyiral ikhwan al-mukarramin, para ulama, para asatid, ibu-ibu sekalian, hadirin hadirat yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahabat saya, Ketua Takmir Masjid Al-Jihad beserta jajaran yang saya hormati. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu di sini di masjid, di tempat yang mulia dan penuh barokah. Kita sama-sama baru saja telah menunaikan kewajiban kita salat ibadah, salat subuh berjamaah di sini. Kemudian dilanjut dengan majelis ta'lim seperti ini yang dinamakan tadi disebutkan sebagai Coffee Morning. Judul yang cukup keren ya. Saya cerita sama teman-teman di Jakarta, Coffee Morning di masjid, ya. Ini Coffee Morning di masjid. Ini apa namanya? Inovasi. Kalau dalam bahasa keren sekarang itu inovasi atau kreativitas dari pengurus majelis taklim, atau kalau dalam bahasa agama Coffee Morning ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Seringkali kita dengar Bapak Ibu sekalian, semua bid'ah itu dihukumi haram. Inilah suatu kekeliruan besar yang saya kira jika ditelan mentah-mentah oleh umat dan masyarakat, ini akan menjadi fitnah-fitnah di sana sini. Jadi dalam agama itu perlu saya tegaskan bahwa bid'ah itu boleh asal bid'ah hasanah, karena tidak mungkin manusia hidup apalagi hari-hari ini di mana dinamika sosial keagamaan juga bergerak cukup cepat, sehingga di sana sini kita harus menyesuaikan diri dengan perkembangan yang begitu cepat, dan masa depan yang dulu begitu lama kita capai, sekarang masa depan itu seolah-olah sudah di depan mata dan kita tinggal meraihnya. Maka diperlukan inovasi-inovasi, atau kalau dalam bahasa agamanya itu bid'ah. Memang ada bid'ah yang dilarang. Ulama-ulama terdahulu sudah memilah-milah ini, mana bid'ah hasanah dan mana bid'ah sayyi'ah, mana bid'ah yang dilarang, mana bid'ah yang boleh-boleh saja, yang bahkan itu menjadi tradisi yang dibenarkan. Di dalam agama, bid'ah ini atau tradisi ini juga disebut sebagai uruf. Oleh karena itu Imam Syafi'i di dalam satu kaidah fikihnya itu beliau menyebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat itu hukum. Ini sering dilupakan orang, bahwa adat atau tradisi itu adalah hukum. Kita punya tradisi di sini Coffee Morning, ya, misalnya istilahnya aja Coffee Morning. Di sini ada salat subuh, ada majelis taklim, ada silaturahim, ada tukar menukar pengalaman, ada diskusi, bahkan mungkin perdebatan. Ini tradisi kita yang tidak bisa diganggu-gugat sepanjang itu tidak berlawanan atau tidak bertentangan dengan syariah, maka itu boleh-boleh saja. Sejak awal orang-orang di Sumatera Barat itu, terutama di ranah Minang, itu punya moto dalam kehidupan sosial keagamaan mereka, adat bersandar kitabullah, adat bersandar syarat, ya, syarat bersandar kitabullah. Jadi artinya sejak awal orang-orang Minang itu sudah menempatkan adat itu bagian daripada sosial keagamaan. Maka akhir-akhir ini menjadi sangat aneh, tiba-tiba acara-acara tradisi kita distempel, kemudian ini haram bergerak menjadi syirik, syirik berarti dosa besar masuk neraka.
Ini harus dikoreksi dan kalau tidak menjadi fitnah. Di tataran santri-santri di pesantren, masalah ini sudah cukup mendapat bekal anak-anak didik kita sehingga rentan terhadap fitnah-fitnah seperti ini. Tapi di tataran awam ini tertelan mentah-mentah. Padahal Imam Syafi'i misalnya di dalam kaidah usulnya mengatakan at-tarku la yadullu al-tahrim. Apa-apa yang tidak diamalkan oleh Nabi, yang ditinggalkan oleh Nabi, bukan berarti haram atau terlarang dilakukan oleh orang sekarang. Sebab kalau tidak, Islam itu akan mandek sampai di situ, di zamannya, tidak akan bergerak terus menatap masa depan. Padahal dalam Al-Quran sudah tegas bahwa bid'ah itu yang berarti perubahan itu sudah disebutkan dalam satu ayat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah nasib suatu kaum itu kecuali secara individual masing-masing yang hidup di dalam kaum itu berubah. Jadi perubahan itu sunatullah yang tidak bisa ditolak. Dan mungkin orang itu mandek kehidupan sosialnya pada masa itu saja dan tidak boleh bergerak kemana-mana, nggak mungkin. Sama dengan kita melawan sunatullah. Sekali lagi, sepanjang adat itu, sepanjang tradisi itu tidak bertabrakan dengan syariat, itu aja kaidahnya. Seperti Coffee Morning ini, di mana Coffee Morning ini ada bertentangannya dengan agama? Saya kira bagus ini, malah menimbulkan suatu ikatan persaudaraan yang lebih erat lagi, di mana masyarakat modern itu terancam dengan individualisme. Itu kadang-kadang tetangga satu tidak pernah kenal tetangga sebelahnya. Maka inilah cara Coffee Morning sholat berjamaah ini. Jangan habis sholat kita pergi begitu saja, tapi kumpul-kumpul di sini, kita diskusi, kemudian kita saling silaturahim. Ini saya kira bid'ah hasanah, sangat positif dan dibutuhkan masyarakat sekarang ini, di mana dinamika modernitas demikian cepatnya berubah, didukung dengan teknologi informasi yang luar biasa akhir-akhir ini. Kembali kepada ukuran selalu disandarkan kepada kehidupan di zaman Nabi. Tidak semua yang di zaman Nabi itu harus ada, harus apa namanya, harus lek seperti apa yang kehidupan Nabi, kehidupan kita sekarang ini. Banyak hal-hal yang tidak dilakukan Nabi boleh dilakukan oleh sekarang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat, Rasulullah itu pernah mengutus seorang sahabat menjadi mufti di Yaman, namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu diutus oleh Nabi ke Yaman. Kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad, dengan apa kamu nanti di Yaman untuk menetapkan hukum, memberikan fatwa kepada umat di sana. Karena Mu'ad bin Jabal selama ini bersama sahabat, kalau ada persoalan-persoalan itu selalu merujuk kepada Nabi. Nah ini sekarang ke Yaman, jauh, lebih jauh pada masa itu ya, karena kendaraan tercepat hanya kuda. Gak seperti sekarang dengan pesawat bisa. Nah, dengan cara apa engkau memutus satu hukum di sana? Lalu tentu saja Mu'ad bin Jabal menjawab, saya akan menghukum dengan kitabullah, dengan Al-Quran. Lalu Nabi mengatakan, fa in lam tajid, kalau tidak kau dapati sumber-sumber hukum yang bisa diistinbat, yang bisa diambil sebagai satu kesimpulan terhadap satu persoalan, bagaimana? Karena Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, nggak akan pernah berubah sampai hari kiamat. Tidak semua secara rinci dijelaskan di sana. Semua persoalan-persoalan yang statementnya itu secara global dijelaskan rinciannya pada hadis Nabi. Kadang-kadang tidak ada peristiwanya di zaman Nabi, diserahkan kepada yang menjalani. Misalnya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kepada petani kurma. Itu kan berarti kesimpulan atau ketetapan itu diserahkan kepada yang bersangkutan. Lalu menjawab Mu'ad bin Jabal
ketika ditanya bagaimana kalau tidak ada di dalam di dalam kitabullah, langsung si menjawab, saya akan menggali dari hadis-hadis yang pernah saya terima dari engkau ya Rasulullah. Masih ditanya lagi oleh Rasulullah, fa in lam tajid, kalau tidak aku dapati peristiwa-peristiwa yang pernah aku sabdakan kepada kalian para sahabat. Kemudian dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, ajtahidu bi ra'yi, saya akan berijtihad menurut nalar saya. Jadi hukum itu bukan hanya Al-Quran dan As-Sunnah, ijtihad para ulama. Sampai sekarang di majelis ulama itu ada komisi fatwa. Di situ jika ada persoalan-persoalan baru, termasuk yang terakhir boikot produk-produk Israel itu tidak ada di zaman Rasulullah. Pemboikotan produk-produk orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah tidak ada. Ini fatwa apa? Fatwa bid'ah apa? Hasanah untuk kita melawan Israel yang kejam terhadap umat Islam yang ada di Gaza yang tadi didoakan di dalam kulut kita. Jadi saudara-saudara sekalian, banyak hal yang tidak ada di zaman Nabi ada di zaman sekarang, dan itu dibolehkan oleh agama. Misalnya di zaman Nabi, Rasulullah tidak pernah sholat itu pakai sarung, apalagi pakai celana. Apakah kalau kita sholat sekarang ini pakai sarung, pakai celana, pakai biji, apalagi biji hitam atau biji macam-macam, apakah tidak sah sholat kita? Sah. Apakah ini bukan bid'ah? Bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Walaupun itu tidak ada di contohnya di zaman Nabi. Yang kedua, Nabi sholat tidak pakai karpet karena tidak ada pabrik karpet. Apakah kita kalau sholat pakai karpet ini bukan bid'ah? Bid'ah, ini bid'ah hasanah. Wong ada karpet, masa kita masih tetap sholat di lantai? Kadang-kadang duduk di lantai kalau musim-musim dingin di dalam ruangan yang AC ini malah kita bisa senep kita duduknya. Jadi masalah, ukurannya masalah. Jadi bid'ah hasanah. Di zaman Nabi tidak ada Quran itu dicetak seperti sekarang, pakai kertas apalagi warna-warni gitu. Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titik. Jadi sulit sekali dulu para sahabat baca Quran. Tidak ada harokatnya, tidak ada titik. Sekarang ini enak, ada yang menemukan di zaman Khalifah Ali dibuat ada harokatnya, lebih mudah, dicetak lebih banyak, kesempatan orang baca Quran bahkan menghafal Quran lebih mudah dibanding zaman Rasulullah SAW. Jadi artinya bid'ah itu memberikan maslahat besar pada umat. Di zaman Nabi itu orang baca Quran itu orang-orang ini, karena ditulis di daun-daun lebar pelepah itu, kadang-kadang ditulis di kulit-kulit kambing, kulit onta. Nggak seperti sekarang. Sekarang dicetak jutaan miliaran Al-Quran, mushaf. Itu kita memudahkan kita. Nabi Muhammad dan para sahabat kalau zakat fitrah pakai apa? Pakai beras? Enggak ada beras di sana, Pak. Di sana gandum sama kurma zakatnya. Apakah kalau kita sekarang ini zakat pakai kurma, pakai beras itu bid'ah? Bid'ah hasanah. Boleh. Jadi jangan main hantem kurma, semua bid'ah itu dolalah. Kemudian ada lagi setiap Jumat kita khutbah bahasa Indonesia, itu rukun. Apakah ini bukan bid'ah? Bid'ah. Nabi Muhammad seumur-umur tidak pernah khutbah dalam bahasa Indonesia, apalagi bahasa Inggris dan bahasa lainnya kecuali bahasa Arab. Ada orang yang sekarang itu demi sunnah khutbahnya bahasa Arab, tapi tidak ada yang bahasa lainnya. Saya pernah sholat Jumat di Beijing. Jadi itu Beijing itu mazhabnya Hanafi. Itu khutbahnya memang bahasa Arab, tapi sebelum pelaksanaan khutbah Jumat dilaksanakan, mereka berceramah dalam bahasa Cina supaya orang-orang yang hadir itu diberi pencerahan tentang agama. Baru kemudian masuk sholat Jumat
khutbahnya bahasa Arab singkat aja, tapi ceramahnya tadi panjang. Jadi 1 jam sebelum Jum'ah dilaksanakan, jamaah itu sudah berdatangan, terus mubaliknya bicara dalam bahasa Cina, nasihat. Baru kemudian azan, sholat Jumat. Jadi artinya Bapak-bapak, kita mulai melakukan inovasi bid'ah-bid'ah. Yang tidak boleh itu kita bid'ah dalam akidah. Jadi ketetapan-ketetapan akidah ya, yang menyangkut tauhid, yang menyangkut nubuwah, kenabian, kemudian ibadah mahdhah yang sudah ditetapkan mutlak oleh Nabi Muhammad SAW, nggak bisa dirubah. Misalnya sholat subuh, wah ini kita bangun pagi sudah seger, kenapa 2 rakaat ditambah aja 4 rakaat atau lebih karena masih segar? Nggak boleh. Karena apa? Ketetapannya dari Nabi, ketetapan yang mutlak, nggak boleh diubah lagi. Tapi persoalan-persoalan sosial keagamaan, tradisi dan lain sebagainya, silahkan berubah. Dan itu dibolehkan, saudara-saudara sekalian. Para hadirin hadirat sekalian, itulah tadi sebagai pengantar, dan saya diminta oleh Bapak Abdul Qadir untuk menyampaikan dengan tema tadi yang diminta, yaitu judul 5 wasiat Nabi. Saya ingin sampaikan pada subuh hari ini di dalam Coffee Morning bahwa wasiat Nabi itu sebetulnya sering kita dengar, tapi sering kita lupakan. Yaitu sebuah hadis yang berbunyi, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Umairah pernah menyanyikan lagu ini, terjemahannya, ambil kesempatan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang lain. Apa itu 5 kesempatan itu? Pertama disebutkan oleh Nabi, syababaka qabla haramika. Masa muda kamu sebelum masa tua itu datang. Masa muda ini memang luar biasa, energi kuat, kreativitas masih sangat segar, sangat luar biasa ya. Justru harus digunakan dengan baik. Mestinya masjid ini mengerahkan anak-anak muda. Dulu mengapa ada konsep remaja masjid? Jangan yang tua-tua saja, karena remaja ini generasi menerus. Sebab kalau pemuda itu tidak kita rangkul, bapak-bapak, para orang tua itu tidak menggerakkan anaknya itu untuk cinta masjid, ya, mereka akan berada di komunitas-komunitas yang rusak nanti. Sekarang itu anak-anak remaja ada fenomena geng motor yang pakai tato segala macam, ya, malam-malam hari naik sepeda motor, knalpotnya dibuka, meraung-raung keliling kota di mana-mana, menenggak minuman keras, menggunakan narkoba, suntikan obat-obatan dan lain sebagainya. Akhirnya mati menggelepar sia-sia di tengah jalan, mati tabrakan adu sepeda motor. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang bapak-bapak dan ibu itu bangga kalau anaknya itu sekolah di sekolah-sekolah favorit, meninggalkan sekolah agama sebagai dasar pendidikan. Ini keliru. Banyak yang saya cermati di Jakarta itu orang-orang yang banyak uangnya menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah favorit, bangga. Dia nggak tahu bahwa anak itu sudah terlibat geng motor. Hanya bangga melihat institusinya karena gedungnya besar, slogannya mewah, kemudian kegiatan-kegiatan ekstrakurikulernya dianggap mewah. Dia nggak tahu anaknya, dia menyerahkan begitu saja, dia nggak tahu anaknya itu juga di luar rusak. Berbeda dengan pendidikan di pondok, di pesantren. Agama 24 jam anak pesantren itu diawasi oleh para asatidnya, para guru-gurunya. Sudah tidak mungkin akan sholat tidak berjamaah aja, sudah tidak mungkin. Makan bersama, istirahat bersama, belajar bersama, berolahraga bersama, selalu 24 jam kalau saya katakan itu di dalam pengawasan dari para gurunya itu. Ini masa remaja dan masa pendidikan anak-anak ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena yang mendoakan kalau kita meninggal itu anak-anak kita, bukan tetangga. Kalau tetangga itu mendoakan sementara aja mungkin.
baru meninggal sehari, 2 hari, 7 hari masih didoakan rame-rame berjamaah. 40 hari kalau mungkin diadakan, kita doa, bisa mendoakan. Selanjutnya siapa yang mendoakan? Nggak mungkin tetangga itu. Paling-paling sesekali mengingat, oh iya saya ingat dulu pernah sama almarhum, sama almarhum. Yang mendoakan itu anak-anak kita. Jika anak-anak kita tidak kita didik agama dengan baik, dia akan melupakan kita. Apalagi yang diburu oleh anak-anak kita generasi penerus itu warisan. Ilmu agama tidak ada. Ilmu umum hanya dijadikan alat untuk mencari popularitas, mencari kedudukan, untuk demi karir dan lain sebagainya. Agama kosong. Bagaimana mungkin anak-anak kita itu bisa mendoakan kita? Rugi kalau kita itu hanya berbangga anak-anak kita itu hanya sekolah umum. Boleh sekolah umum, tapi harus ada basicnya agama, sehingga ngerti agama. Yang ngisi masjid ini nanti kalau kita semua sudah meninggal, anak-anak muda. Kalau tidak dari sekarang, anak-anak remaja ini kita didik untuk mengisi masjid, masjid akan kembali kosong lagi pada generasi berikutnya. Jadi karena itu kerahkan anak-anak muda ini. Ya, alhamdulillah yang muda-muda ini yang ikut pendidikan tahfidz di sini. Tapi yang lain mana itu? Mungkin yang lain ini masih tidur di alam mimpinya masing-masing. Mestinya Bapak Ibu sekalian menggerakkan, ayo ke masjid, ayo sama-sama ke masjid, ayo sholat subuh berjamaah. Itu tadi pertama yang saya katakan, syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu datang.